1, 2, 3, 4. Kau di hatiku selalu hadirkan cerita. Ku di sini masih mengharapkanmu, menjalin kisah cinta berdua, merajut kembali bersama. Takkan ada kata berpisah bila hatimu masih cinta. Takkan ada kata berpisah selamanya. Ya Mansur. Kau yang terindah, yang pernah mengisi hatiku, dan ku di sini masih mengharapkanmu, menjalin kisah cinta berdua, merajut kembali bersama. Takkan ada kata berpisah bila hatimu masih cinta. Takkan ada kata berpisah selamanya. Mainkan sir. Selamat datang para pendengar, dimanapun Anda berada. Inilah Sira Podcast yang menyajikan cerita dari bintang tamu hari ini. Selamat menyaksikan. Oke Tons, itu tadi kalian udah dengerin. Jadi nggak perlu saya kenalin lagi, orang ini sudah sangat terkenal tapi tidak pernah mau datang ke sini. Akhirnya bisa kita undang kali ini setelah beliau hadir di mana-mana. Kemarin ada di rekan kita di K Entertain, kemudian di RRI. Kali ini bisa kita ajak di Sira Podcast. Kita mau gali-gali, mau bongkar-bongkar gimana sih seorang musisi membagi waktu bersama keluarga, bersama pekerjaannya, dan juga hobinya yang kita lihat sangat insentif di dunia game. Nah, produktif belanja. Ya, Ji Dewa. Halo. Ya, nice. Thank you Sirah. Thank you banget sudah mau hadir ke sini. Saya yang terima kasih. Tadi keren banget lagunya. Sekarang udah pakai versi beatbox gitu ya. Ya, ini tadi sama Surya, Burn Haze. Kebetulan saya lagi rilis album. Oke, siap. Album yang dirilis 10 tahun. Ini album pertama saya. Dari awal? Saya dari 10 tahun berkarir. Berarti sebelumnya single terus. Itu masuk di album ini nggak? Ya. Okay, dua lagu tadi masuk di album ini. Oke, nice. Kalau misalnya kita bicara tentang Dewa Sugama, pasti siapa yang nggak tahu apa tuh yang isi mendua itu, anjir itu. Kamu suka mendua? Saya nggak suka mendua di depan istri. Lagu pertama itu mengawali debut saya dulu, Saat Kau Mendua. Saat Kau Mendua, benar itu
Jujur waktu itu mungkin zaman saya masih SMA mungkin kalau nggak salah tuh dia. Sama. Tapi lagi dengar, enggak berarti saya SMP berarti. Iya. Waktu itu dengar masih suka dengar radio gitu. Zaman SMP kan belum ada yang kenal YouTube ya. Wih, itu gila banget. Awalnya tak kira bukan musisi Bali. Waduh. Karena kan biasanya kalau kita dulu waktu zaman SMP musisi Bali ya berpikirnya kalau nggak indie lagu Bali. Kalau nggak indie lagu Bali pasti ke sana. Kalau nggak PBK ya Lolot. Kalau zamannya saya. Tapi ketika teman-teman semua itu. Bener, ketika hadir Dewa Sugama akhirnya mulai kepoin siapa sih orang ini sebenarnya. Ternyata stalker ini ya. Stalker saya memang. Makanya saya buka Sira Bali karena orangnya kepoan. Itu. Makanya ada Sira Podcast. Makanya kita bongkar-bongkar. Jadi ini sekali lagi kita bilang thank you Ji udah mau hadir sama Surya juga. Thank you banget. Sukses semua. Saya pinjam dulu bangkunya tadi habis beatbox. Udah dilap ya. Tapi keren banget. Gimana sih cara? Bisa gak gitu? Enggak, itu dia apa namanya? Apa istilahnya? Aduh, lupa tuh. Apa gemeter apa namanya? Tremor. Bukan. Apa? Keseleo mulutnya itu. Oh, keseleo. Iya. Oh, keseleo bibirnya. Keseleo bibirnya, ya. Mbak lihat berapa detik lalat bibir. Tapi keren sih. Inovasi baru yang saya lihat Ji, dari yang sebelumnya kalau kita tahu Dewa Sugama kita dalami lebih dalam lagi. Dulu Aji kan juga sempat di dunia emo. Iya, Di dunia emo. Jadi kalian yang nggak tahu Dewa Sugama ini sendiri dulu juga pernah jadi kayak band-band metal gitu, band emo gitu yang selip gitu rambutnya. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih Ji. Ya. Kenapa berubah aliran Ji? Sebenarnya nggak berubah aliran. Lagu saya Saat Komen 2 itu kenapa melo karena berawal dari emo. Lagu itu benar Dewa Sugama ini juga nggak ada dulu. Saya nggak pengen jadi solois. Dulu itu saya disuruh jadi model klip Bali. Klip Bali. Dan mata acting saya. Mata banget karena saya bukan model karena tapi saya nggak menyia-nyiakan kesempatan. Dulu ada production house Sugeng Production di Jalan Watu Renggong. Itu kenal sama Pak Putu, Pak Sugi, disuruh karena main-main ke sana juga. Dewa yuk jadi model klip Bali gitu. Waduh, saya nggak bisa Pak jadi model. Nggak apa-apa, yuk coba-coba aja. Singkat kata saya disuruh model, pokoknya nggak baju seadanya saya gitu, acting seadanya, video klipnya jadi. Disuruh main ke studionya. Dewa mau nonton nggak videonya? Nah pas lagi loading PC kan ada gitar di studio, saya nyanyi lagu Saat Kemundo itu. Versi emo. Masih kan dulu saya band-band emo. Rambut saya masih panjang dulu ya. Nah, waktu nyanyi makanya lagunya melo banget ya Saat Kemundo itu. Masih kebawa emo yang terluka, yang terini gitu. Nah, aniaya. Nah, pas saya nyanyi itu Pak Putu Sutama bersyukur saya sangat bersyukur sekali. Bermula dari situ. Pak Putu nanya, Dewa itu lagu siapa gitu? Oh, itu lagu saya Pak gitu. Loh, udah direkam belum gitu? Belum. Aduh, ayo rekam. Aduh, saya gak punya band Pak gitu. Karena bandnya kan bisa bubar-bubar dulu. Ya udah rekam kamu aja sendiri gitu. Kami yang gimana akustikan aja dulu gitu. Akustik biasa. Pas rekam akustik nggak seperti ini lagunya, dirubah-rubah. Yang tadinya band banget jadi ngepop. Lagunya yang tadinya bener-bener emo yang tau lah gaya-gaya emo gitu, dirubah-rubah sama Pak Putu jadi Saat Kemundo yang sekarang. Terus udah jadi, Dewa gimana nih? Wah terima kasih Pak. Oke, terus bapaknya nyuruh coba bawa ke radio gitu. Bisa. Waduh, terus namanya apa Pak? Saya namanya Dewa siapa? Dewa Gede Dana Sugama. Dewa Gede gitu. Aduh, Dewa Gede nah gitu. Apanya gede gitu. Lagi cenit. Iya, kok nggak menjual gitu ya. Lagi Dewa Gede Dana Sugama. Dewa Dana belum. Dewa Sugama. Oke, biar nggak hilang Balinya gitu ya. Su kan baik, Gama agama. Karena Sugama itu kalau nggak salah saya lihat di Jepang apa India ada Sugama gitu. Jadi kesannya gitu kan. Coba aja Dewa Sugama gitu. Akhirnya saya bawa ke radio. Nah seperti Haris bilang tadi, waktu zamannya post hardcore itu ya lagi naik-naiknya, band indie. Saya bawa ke radio. Kan biasa bawa demo-demo dulu. Bawa demo. Permisi, saya mau naruh demo saya pertama kali ke radio tuh. Maksudnya sebagai solois tuh aneh tuh. Oh ya taruh aja, dari band indie mana gitu sama MD-nya. Oh saya bukan band, saya solois gitu. Lagu Bali ya gitu.
Kebetulan di radio itu nggak muter lagu Bali. Identiknya masih di sana kan? Waktu itu lagi nggak gitu. solois. Oh kami nggak muter lagu Bali gitu. Bukan berarti jelek ya. Lagu Bali itu bagus lagi, susah lagi buat. Oh enggak, saya lagu Indonesia gitu. Oh kamu indie solois gitu. Iya. Coba saya dengerin dulu. Karena waktu didengar, oke. Coba saya putar dulu ya. Mungkin ada yang request nanti. Itu. Nah akhirnya bermula dari situ di salah satu radio tadi di tahun 2010 lagu saya Saat Kau Mendua mendapat penghargaan lagu paling banyak di request sepanjang tahun bareng sama penyanyi dan band nasional. Wanjir. Itu awal saya naik. Itu di tahun pertama 2010. Setelah saya naruh radio ke radio-radio lain juga masuk top chart, dia juara 1. Itu ramai banget. Dan bareng saya sama band-band yang lagi naik daun kemarin. Jadi saya intinya yang saya pelajari di saat semua sama gitu ya, saya nyempil satu yang beda. Yang saat band indie semua sama atau genrenya lagi ini tuh tiba-tiba saya nyempil solo sendiri. Mungkin itu yang membuat saya dilirik dan nyensil lemahnya gitu ya. Benar. Tapi akhirnya beda lagunya kelihatan. Mungkin fresh. Mungkin saya bisa bilang momentumnya pas. Ya, momentumnya pas, benar banget. Sebelum mungkin solois banyak di Bali, tapi pas saya masuk di waktu band itu. Tapi sekarang kan saya senang banget, banyak sekali solois yang akhirnya bermunculan. Senang banget saya. Itu benar banget. Itu yang kita lihat kemarin ya Tons. Jadi kalau kita flashback lagi ke di tahun 2009 atau 2010, memang waktu itu kan memang lagi gaung-gaungnya di Bali. Waktu itu memang benar banget dibilang post hardcore, punk, metal, punk itu lagi rame-rame banget. Nah, jadi yang saya lihat sih ketika jadi berbeda di dalam satu lingkup yang sama itu akan menjadi menonjol. Itu yang saya lihat dari Dewa Sugama dengan lagu Saat Kau Mendua kemarin. Dan akhirnya ya memang di mana-mana. Waktu itu sih memang ya kalau saya sendiri lagi senang-senangnya dengar Phoenix. Ya itu radio Phoenix yang buat requestan orang itu hanya itu Saat Kau Mendua. Bahkan ketika yang saya ingat adalah waktu lagi dengerin itu lagunya baru aja habis diputar, habis itu ayo yang mau request lagi ngomong Saat Kau Mendua. Lagu itu sudah diputar tadi Ton. 2010 loh. Dan itu yang saya lihat di sana pertama kali saya kenal secara Aji Dewa Sugama ini dari segi musisinya. Nah waktu itu masih nggak kepikiran untuk ngepoin, tapi lagunya emang biasa dengerin. Akhirnya yang saya tahu ketika masuk ke dunia perkuliahan, taulah Aji ini seorang dosen. Anjir. Pertama kali saya dari SMP, SMA dan kuliah baru tahu ada dosen itu suka menjadi musisi seperti itu. Nah, yang ada di benak saya adalah susah nggak Aji ngatur waktu itu? Untuk ngatur waktu sih karena saya enjoy ya. Kalau pernah ada yang bertanya, kalau disuruh milih menjadi dosen atau menjadi musisi, nah benar. Saya jawab keduanya, saya cinta pekerjaan ini. Karena ada benang merahnya. Apa itu? Kalau manggung kita ditonton banyak orang, dan lagu yang kita sampaikan biar mereka ngerti lagu sedih apa lagu gembira. Benar. Jadi pengajar, jadi dosen juga sama, ditonton banyak orang, ada mahasiswa-mahasiswi, dan materi yang kita sampaikan biar mereka ngerti. Jadi konsepnya dapat, dan senang sekali saya sampai sekarang. Tapi pengalaman aneh-aneh banyak. Sebagai nah yang aneh-aneh nih, ini kita suka nih Ton, yang aneh-aneh nih. Itu di waktu menjadi dosen atau di dunia musisi? Waktu jadi dosen ya. Yang lucunya, ini nih, saya pernah yang pertama waktu biasanya kan jadi asdos dulu. Benar. Kalau sebelum ngajar kan asdos dosen. Dulu. Jadi ngasih silabus itu kan yang senior dulu. Nah kebetulan waktu itu dosen seniornya saya disuruh langsung masuk di mengajar pertama. Jadi belum diperkenalin saya kalau saya dosen penggantinya beliau. Berarti langsung masuk aja. Langsung. Nah saya kan ngajar pagi dan sore juga. Saya ngajar semester 5 ke atas. Hukum acara saya ngajar, cara pidana. Kebanyakan umurnya sudah mau tamat-tamat gitu. Benar. Ngajar malam kan ada yang kerja juga, ada yang begini. Nah, waktu itu ngajar malam, pas saya naik ke kelas, dosen seniornya kan nggak bisa datang. Mahasiswanya nanya gini, Mas Eva, berarti kau dosennya gitu. Dan saya karena itu pertemuan pertama dan mereka nggak tahu juga teman-temannya siapa.
Kan semua bareng naik. Temannya. Saya juga naik. Dan saya juga begonya saya, bukan bego ya dalam. Saya kira dia nanya dosen seniornya. Mungkin dia kortinya. Oh, konten teka gitu. Saya kira mau datang dosennya. Oh, mungkin mau datang dosennya. Ketika dosennya gitu dia nanya, oh konten masuk kan malu gitu. Saya juga nggak kebayang kalau dia nanyain dosen itu saya gitu loh. Bener. Sial. Mungkin karena masih merasa kelihatan seumuran ya. Ya dulu belum berewak banget. Dulu waktu awal ngajar masih. Terus waktu di kelas, selamat malam. Saya gantiin bapak ini karena beliau nggak bisa datang di pertama. Tiba-tiba mereka gitu. Terus banyak ada ngomong-ngomong. Tapi sekarang saya sama mahasiswa teman banget, friend. Oke. Di kelas, ayo ngajar bener-bener materi. Saya menghargai setiap waktu apa yang saya lakukan tuh ya. Jadi ngajar, benar-benar saya ngajar. Saya cinta sekali pekerjaan ini. Tapi di luar kampus teman banget, bro banget. Saya banyak jadi teman. Saya jadi teman curhat. Untuk mahasiswa-mahasiswi semua. Mahasiswi juga. Iya. Mungkin kesannya gimana? Tapi yang sedih-sedih juga saya banyak mendengar curhatan gitu ya. Karena kita juga pernah mahasiswa gimana. Benar. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua lagi ngajar. Udah sering banget. Blitz hidup di foto saya. Tiap. Dan dia lupa kalau Blitz hidup. Yang foto tuh cewek. Terus teman-temannya no gitu. Nggak cuman sekali, mungkin 3-4 kali. Blitz cuy. Blitz biat lagi. Jadi dia belajar gini. Biat. Jadi dia moto tapi pura-pura belajar, tapi mungkin seberapa malunya itu anjir. Akhirnya saya bilang gini, oh nggak apa-apa, saya biasa gitu juga, kamera saya hidup sendiri lah gitu. Jadi dia mungkin mau buat story atau mau apa. Benar. Pernah juga yang lucu gini, dia buat story gini, ada penyanyi ini jadi dosenku sekarang gitu kan. Tapi nggak di tag saya, dia lupa temannya dia adalah mahasiswa saya. Dia temennya padahal di storyin gitu. Jadi besok pas saya masuk kelas, besok kalau mau storyin saya bilang ya gitu, tag ya. Biar tak repost. Itu ya. Jadi hal-hal itu saya seneng, tapi anjir. Tapi saya senengnya bukan sombong atau gimana. Saya dalam arti, oh masih ada yang ingat saya gitu. Seperti Haris juga. Mereka juga bilang, wah saya dulu SD loh ini. Saya waktu SD lo dengar lagu ini kan 10 tahun kan. Benar. Mungkin dia baru masuk tuh umur 17-18 tahun. Berarti umur 10 tahun kan masih SD. Benar. Saya pernah dengar waktu saya SD. Wah, tua banget saya. Karena ke sana ya. Nah, itu pengalaman. Yang saya dengar sih sendiri juga lagu Saat Kau Mendua itu sih terutamanya ya. Jadi memang kalau bisa dibilang legend banget sih dulu. Kalau di kalangan angkatan saya ya, kalau yang saya bilang. Mungkin yang next yang baru-baru mungkin kalau memang suka dengerin lagu lama pasti tahu lagu itu. Karena memang yang saya tangkap adalah dulunya sebenarnya lagu itu menarik karena suaranya Aji. Jujur nih, dulu belum pernah dengar tipikal vokal kayak Aji. Nah, mungkin kita nggak tahu nih, apalagi kalau misalnya anak-anak screamo yang suka nge-scream mungkin banyak kayak gitu. Tapi biasanya kalau itu disuruh nyanyi lagu biasa, sorry dalam kutip, nggak semua sih, mungkin ada beberapa yang agak kurang ketika nada rendah kayak itu misalnya. Nah, ketika Aji justru bermain clean, jadi dia main clean kan namanya kan, kalau yang apa namanya tuh di lagu 1-2 itu bisa seperti itu. Awalnya ada keraguan nggak, Ci? Pasti. Waktu memulai Dewa Sugama ini saya udah sing juari. Karena tahu kan band-band indie di Bali cadas-cadas. Benar. Saya tiba-tiba gini, gimana nih nak itu. Tetapi begitu awal tuh ingat saya pertama kali manggung sebagai Dewa Sugama di Tekumar. Waktu itu pre-acara Hubasteng. Hubasteng pernah main. Hubasteng lagi main, ada acaranya itu. Saya gabung sama band-band indie Bali. Tiba-tiba saya Dewa Sugama, aku baru ngeliatin ini. Tapi sekarang jadi teman. Semua jadi teman manggung, jadi teman rekan buat album ini juga yang bantuin saya. Jadi intinya ya memang kita nggak bakal tahu potensi kita kalau kita nggak mencoba gitu ya. Nggak apa-apa
di apa ya bahasanya Kurt Cobain tuh ya dihina jadi diri sendiri tuh ya benar. nggak apa-apa gitu. Oke. Suatu saat mungkin orang lain akan menghargai kita Ya, gitu loh. benar-benar. Apa adanya gitu. Benar-benar. Itu satu yang saya lihat. Jadi sosok seorang Dewa Sugama ini kan kalau bisa dibilang satu sisi jadi musisi, pasti tenar, habis itu jadi dosen. Bonus tuh bonus. Nah, bonus ya. Habis itu jadi dosen. Ya. Dan satu sisi jadi dosen. Pernah nggak sih ada yang berpikiran Dewa Sugama ini jadi dosen karena dia tenar aja sebelumnya di musisi? No. Mungkin kalau gitu enggak ya. Cuman mungkin ada yang skeptis gini. Ini musisi bisa ngajar nggak sih? Nah, ya lebih sana. Beneran berilmu nggak orang ini? Saya dari awal bilang mengajar, saya nggak ada pengalaman mengajar, tapi saya pengen belajar. Oke. Jadi berawal dari situ, berawal dari keadaan pernah ngajar juga yang kelas pagi, kelasnya kritis sekali, pintar-pintar orangnya. Ditahuin saya dosen muda, ditanya antara nanya yang benar atau nguji. Luar biasa. Kayak penguji ya? Peluh pidet saya. Awal-awal mengajar tuh, peluh pidet. Pertanyaannya, mereka memang pintar-pintar yang ikut organisasi, peradilan gitu di kampus yang memang udah bertanya sepes gitu. Akhirnya pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, saya bilang begini awal-awal, itu materi buat minggu depan. Maaf ya mahasiswa dulu ya, itu dulu. Itu materi. Karena daripada saya nggak bisa jawab kan awal-awal, tetapi karena keadaan itu akhirnya saya mencintai. Dulu waktu kuliah saya paling benci baca buku. Sekarang hal yang paling saya cinta baca buku. Karena kenapa? Saya baru tahu nikmatnya baca buku hukum ya, karena kan pekerjaan saya gitu, mengajar. Ada buku baru, wah materi apa yang ngajarin sekarang ada gila. Atau enggak nonton berita di TV tentang hukum, besok bisa diskusi langsung. Jadi saya karena keadaan, bukan karena keinginan. Karena keadaan saya cinta sama hal yang terjadi dalam hidup saya gitu. Bukan karena keinginan ya. Ingin sih pengen gini-gini, tapi karena keadaan ya cinta juga jadi. Benar. Jadi ya karena berjalannya waktu ya. Tapi awalnya emang memang berniat untuk menjadi seorang dosen atau gimana? Nggak pernah kepikiran loh. Terus kok bisa kecebur? Aneh, hidup saya tuh aneh ya. Saya dulu nggak pengen jadi penyanyi itu. Saya main gitar ya. Penyanyi no. Yang pertama saya dibully suara saya waktu sekolah, suara serak nih. Benar. Waduh, sampai saya dulu pernah, yang paling sering saya ceritain tuh gini. Saya nanya PR gitu ya. Mana ada PR sing? Pasti jawabannya gini. Gitu. Yang satu nanya PR nggak dapat, dia ejek iya. Itu. Sampai segitunya dulu Ji. Bullying benar. Sumpah sampai saya malas ngomong pernah. Karena bakal diwalek. Tapi yang maha kuasa itu maha adil dan begitu menurut saya. Ada alasan kenapa kita begini. Saya percaya itu ya. Kita nggak kebetulan nggak seperti ini dan ketemu orang itu, menurut saya pasti ada patternnya sendiri-sendiri. Ya, benar. Itu yang kedua. Jadi dosen itu dulu juga nggak sengaja waktu S1 ikut SPMB. SPMB itu penerimaan mahasiswa itu. Waktu penerimaan mahasiswa saya iseng-iseng ikut SPMB di UNUD hukum. Waktu baca koran ada nama saya. Berarti dulu pengumumannya masih di lewat koran gitu ya? Masih belum ada internet kan. Ada nama saya. Tapi waktu saya kuliah main musik terus. Tapi waktu kuliah emang nggak ada niat ke dosen. Malah saya nggak tahu hukum itu apa. Nggak tahu undang-undang itu apa. Saya kira undang-undang itu undang-undang dasar. Padahal ada undang-undang tipikor, undang-undang narkotika, undang-undang ini. Nggak tahu saya. Saya kira undang-undang itu cuma satu aja, undang-undang dasar 1945. Akhirnya tapi saya ngeband terus. Dari SMP saya udah ngeband. SMA pulang kuliah tuh yang saya pikir tuh adalah ngeband. Teman-teman kuliah saya ikut organisasi ini. Saya ke studio, main ke rumah teman. Tetap sampai saya tamat kuliah S1, saya buat saat Kemen 2 ini karena band emo saya bubar. Saya simpan lagunya, ketemu kesempatan tadi itu. Lagi buat skripsi nih nyusunnya. Lagi pening-pening itu buat lagu saya. Akhirnya tamat kuliah, Dewa Sugama ini karir musik saya jalan. Akhirnya singkat kata, saya nggak suka kerja kantoran. Bukan berarti jelek ya. Kerja jam 7, jam 8, jam 5 sore pulang. Saya musisi yang suka ngatur waktu. Saya ngatur. Akhirnya saya manggung-manggung, orang tua saya bilang, waktu itu sama saya di Jakarta juga. Saat kemudian saya sempat ke sana. Nyari-nyari label gitu. Ujung-ujung indie juga. Waktu orang tua saya nanya, kamu nggak manggung tiap hari gitu? Kamu kalau nggak senang kerja, coba kuliah lagi gitu. Kuliah lagi, waduh saya pikir, wah kuliah lagi gitu.
Kuliah S2. Nah coba kan malu, aman lulus kuliah, aman seng-seng gitu kan. Tes kan. Waktu itu akhirnya saya tes gitu ya, terima saya. Saya kuliah S2 itu bareng senior-senior, dalam arti ada jaksa, ada gini, pokoknya pekerja-pekerja hukum gitu. Tetap saya kuliah, main musik pulang, buat lagu, saya buat Mau Bahagia, single kedua, single ketiga gitu ya. Pokoknya buat terus saya produktif. Pokoknya S1, S2 saya lama kuliah, tapi tamat. Prinsipnya selesaikan apa yang kamu mulai gitu aja prinsip saya. Selesaikan apa yang kamu mulai gitu. Jangan jadi pecundang gitu ya. Pecundang itu bisanya cuman aduh kewa tapi nggak selesai gitu loh. Cuman ngeluh tapi nggak selesai. Wah, lebih baik jadi pemenang gitu ya. Memulai lama walaupun gimana selesaikan. Itu tropinya selesainya. Dan pengalamannya itu adalah rewardnya gitu. Benar. Nah, akhirnya tamat S2 lagi, manggung lagi terus. Buat lagu, buat gini lebih profesional lagi. Akhirnya tamat S2, pernah saya dalam ketika itu duduk main gitar, mikir, mujang mana gak kuliah tinggi-tinggi, saya nganggo gelar. Saya paling benci bergelar loh. Saya tipe yang diwale-wale soalnya dulu sebagai orang kuliah tuh loh. Dulu waktu kuliah emo, seolah-olah single jadi apa gitu loh. Biasanya kan kalau di dunia hukum kan rapi. Iya seperti itu. Terus sekarang S2. Nama udah tambah panjang lagi gitu. Tapi saya malu ngeliatin itu gitu loh. Tetap saya musisi gitu loh. Saya malu ngeliatin Ujang menyanyi nah gitu ya. Akhirnya orang tua nanya lagi. Orang tua kan biasa kalau orang tua pengen kita bekerja. Benar. Akhirnya itu dia. Akhirnya coba kalau kamu memang gak suka kantoran, kerja jadi dosen. Wah jadi dosen gitu. Kenapa gitu? Kalau jadi dosen kan enak, kamu ngajar pagi habis itu free. Kalau ngajar malam paginya free. Bisa main musik gitu sih. Pikir lagi saya kan, yang penting musik gitu. Ya benar. Akhirnya benar juga ya gitu kan. Tapi pinter ya orang tuanya ngarahin. Makanya yang penting selalu diiming-imingin dengan yang penting musiknya tetap gitu. Akhirnya singkat kata saya keterima di Fakultas Hukum UNUD sampai sekarang. Dan saya belajar sampai sekarang, saya mencintai pekerjaan ini. Dan akhirnya tahu ada acara kampus, ulang tahun kampus, yang ngurus musik suruhnya saya. Jadinya nggak jauh-jauh dari pekerjaan. Tetap jadi musik itu, jadi makin begini benang merahnya. Acara musik, soundnya ya, nanti acaranya apa, tahapannya ada manggungnya, siapa yang nyanyi, itu kebiasaan saya. Dan juga saya nyari-nyari mahasiswa setelah selesai acara, ada yang senang main musik di sini. Akhirnya saya ketemu mahasiswa baru yang punya, Pak Dewa saya punya lagu baru. Saya beberapa udah nelorin mahasiswa saya untuk jadi musisi indie. Saya ajak ke radio dan lain-lain. Karena nggak semua mahasiswa itu pengen jadi hakim, jaksa, lawyer, notaris. Nggak semuanya kesana. Ada yang memang saya pengen jadi musisi, saya pengen jadi pembisnis. Itu yang kita harus akomodir gitu ya. Tapi tetap di kelas kuliah yang baik. SPP kalian dibayarin orang tua, SPP kalian menggaji saya. Itu tanggung jawab saya di sana. Di luar kampus, ayo bro bri. Gitu. Nice, akhirnya seperti itu. Nice banget sih. Itu pengalaman akhirnya menjadi sampai seorang dosen. Jadi memang ngalir gitu aja ya. Tidak pernah karena keinginan. Bener, nice. Keadaan. Itu pintar banget dari segi cara orang tua merayu juga bagus ya. Ya benar ya. Nah, itu tadi Ji. Kalau misalnya sekarang ketika sudah menjadi dosen nih. Ya. Orang kalau misalnya kita bicara masalah menjadi seorang dosen di Fakultas Hukum, peluang menjalankan bisnis di bidang hukum sebenarnya kan lebih besar. Kalau yang kita lihat secara umum. Kenapa Aji nggak ngambil hal itu, Ji? Jiwa saya memang musisi. Seniman dan mengajar itu passion saya juga. Mengajar karena saya bilang tadi ketemu orang banyak dan lain. Kalau menjadi penegak hukum itu mungkin bukan passion saya ya. Bukan bertujuan bagus sekali. Mahasiswa saya banyak karena banyak orang yang justru pingin mendapatkan itu. Iya banyak mahasiswanya banyak sekali yang udah sekarang jadi jaksa, hakim, lawyer, notaris banyak sudah. Cuman bukan passion saya ya. Itu, why? Gimana ya? Mungkin salah satunya kayak di pengadilan ya. Kadang kan
pasti ada pihak yang menang, pihak yang kalah. Benar. Apalagi berurusan dengan apa ya? Ya begitulah ya, kasus Bina Ya. ini. Kadang kalau kita membela, pasti membela klien kita. Di satu sisi ada yang kalah juga ya, dan nggak bisa saya dapat passion saya di situ loh. Oke. Yang satunya bersukaria, yang satunya jatuh dalam kesedihan gitu ya. Oke. Itu gimana ya, saya nggak bisa lihat itu, apalagi kadang pernah lihat pas apalagi kasus gimana ya, ada keluarganya datang gitu ya, nangis gitu ya. Benar-benar Nggak bisa saya lihat itu. Jadi di satu sisi memang kita ya bilang kalau jadi pengacara lah berarti Ya, satu lawyer. sisi kita bisa menangin klien kita, Ya. tapi ada satu sisi memang kita membuat orang menjadi sedih jatuh. Ya, itu Oke. bukan berarti jelek ya kalau jadi lawyer yang profesional, itu bagian dari profesionalitas. Ya. Tapi kalau saya passion saya nggak di situ. Belum kesana ya, Iya. belum kesana ya. Mungkin Oke. memenangkan yang satu tapi membuat yang Hancur lain. satu lagi. Saya konsepnya mungkin nggak pas sama saya. Oke. Kalau saya siap. musisi, saya pengen menyenangkan Ya, semua sama-sama. orang. Benar. Tapi Nice. mahasiswi saya yang udah tamat jadi lawyer profesional keren-keren banget. Oke. Dan itu kan passionnya mereka, dan Hmm. saya senang banget melihatnya kan, Oke. temenan di sosial media, Hmm. di pengadilan ini senang banget lah. Wah, senang banget saya. Kan itu Oke. kalau jadi pengajar, jadi dosen itu kepuasan sendiri Ya, melihat anak didik maju ya. bisa dibilang prestasi lah buat kita Iya, ya, salah prestasi satunya senang dalam sekali. diri. Benar. Walaupun dia nggak mengikuti jejak saya gitu ya, sebagai saya kan musisi ya, tapi Oke. jadi akademisi juga. Ya ini yang saya suka gitu loh. Oke. Saya nggak pengen gini ya, saya nggak pengen kerja sesuatu gitu ya. Dulu juga saya nggak pengen mungkin nanti kita tua gitu ya, duduk waktu pensiun atau gimana. Coba dulu main musik ya, tuh nggak dilihat di TV. Harusnya saya kayak gini dulu. Oke. Makanya saya tetap main musik. Oke. Saya pengen saya sampai mati ya, saya menjalankan apa yang senang. Oh, Saya nggak pengen nanti udah tua, nelo kakiang, nelo aji main musik gaul kakiang lah. Saya nggak pengen jadi seorang yang duduk cuman pensiun gitu nanti. Lihat TV, harusnya saya gini dulu. Saya nggak mau kayak gitu. Maksudnya harusnya saya gini dulu, lihat orang main musik tapi kita nggak main musik gitu loh. Harusnya nice. pindah menyidang gini, tapi enggak. Oke. Tapi arahnya saya ke udah sana ya? jalanin semua. Oke. Saya menyenangkan hati orang tua udah. Saya jadi dosen, menyenangkan hati saya juga ya. Jadi musisi ya itu keinginan saya dari kecil. Oke. Main musik. Tapi dulu orang tua sempat melarang nggak? Bukan melarang ya, skeptis ya. Nggak percaya Skeptis. senang bisa main musik atau Karena apa? Kira-kira? aduh, saya emosional, maaf ya. Saya Iya, memang kalau iya. kalau ngomongin keluarga gitu saya memang agak sorry. Dulu itu orang tua saya, ayah saya nggak percaya saya bisa main musik atau nyidang saya main musik gitu ya. Oke. Akhirnya waktu nyanyi saat Kemendua, saat Kemendua itu ada pengalaman dan hal yang saya nggak bakal lupa, Riz. Oke. Yang nggak bakal lupa tuh gini. Waktu itu lagu saya ada di radio. Ya. Dan orang tua saya nggak tahu saya. Pokoknya selama ini kita deh main musik. Gitu aja, kayak dulu main punk kan kita main mau pakai cilak-cilak. Dulu pernah saya dikira saya banci loh. Ngujang dia nganggo cilak ibu. Terus akhirnya dulu saat Kemendua, ini luar biasa momen. Orang tua saya pulang dari kerja, waduh, ini datang dari mana tisunya? Dari kota ajaib. Ayah saya, tiba-tiba gini, deh, dunia aja nih lagu dia di radio, loh lagu dia, wah, itu Oke, santai, nggak apa-apa Ji, tenang. Ya memang berat ya ketika malu sama Brewa. Tapi itu momen yang saya tunggu-tunggu loh. Minimal yang menghargai saya tuh
keluarga dulu. Oke, benar sih. Jadi saya nggak nunjukin apa, orang tua saya ingat banget itu. Oke. Lagu dia request itu di radio loh. Jadi selama ini pertengkaran atau apalah dalam hidup itu terbayar loh. Benar. Bisa membuktikan. Tidak terukur dengan uang. Oke, nice. Itu saya agak mewek ya. Kalau ditanya keluarga, istri, anak, kalian tahu, jadi Haris tahu kelemahan saya. Yang buat saya nangis itu ini keluarga, anak. Tapi emang benar, biar maksudnya ini juga buat teman-teman biar tahu juga loh. Jadi nggak gampang loh. Jadi mungkin teman-teman melihatnya. Maaf ya, ini gini ya. Bohongan ini. Jadi teman-teman bisa nilai nih, dalam artian kalau kalian melihat sosok seorang Dewa Sugama yang sukses menjadi seorang musisi, kemudian pekerjaan sebagai seorang dosen dan lain-lainnya dengan hobinya dan keluarga sekarang. Tapi di balik itu teman-teman juga harus tahu nggak semudah itu. Jadi semua orang pasti punya titik terendah ketika mereka menjadi seorang yang sukses. Nah, salah satunya Aji Dewa Sugama juga tadi udah bercerita. Jadi ya kalau teman-teman lihat beliau menangis, ya memang itu adalah ungkapan salah satu bagaimana beratnya beliau dulu. Jadi sampai akhirnya bisa membuktikan kepada orang tua. Ya saya pun mungkin kalau di posisinya Haji Dewa mungkin akan merasakan hal yang sama ketika kita lagi menggebu-gebu nih, kita pengen jadi musisi, tapi orang terdekat dari kita justru hanya berpikir juga nggak bakal jadi apa ujung-ujungnya gitu. Kayak dicemoohin loh, kita mau ke gini, ngapain gitu, nggak jadi apa. Memang sih mereka nggak marah, memang nggak marah. Tapi kayak dalam artian itu mematahkan banget loh. Bener banget itu yang ketika kita bilang jangan kan kita terkenal, kita bilang mau manggung gitu, mujo. Nah kayak gitu-gitu tuh loh. Tapi akhirnya ketika kita bisa membuktikan dan orang tua kita bangga, memang luar biasa Ji. Thank you, Riz. Itu ya apa ya, susah kalau diungkapin Ji. Jujur saya sendiri berpikir sampai sekarang pun belum bisa melakukan hal itu untuk orang tua saya. Walaupun orang tua saya memang tipikal yang oke, kamu mau gini apa, jalan aja, yang penting kamu tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan keluarga terdekat. Ya wes, kamu silakan buat apa. Cuman akhirnya saya di sana merasa ya kayak dalam artian segitu-segitu aja loh. Beda hal mungkin dengan yang Aji rasakan, mungkin ketika awalnya sangat-sangat tidak didukung dan akhirnya sekarang bisa membuktikan ke orang tua. Waduh, itu memang bener Ji. Pride ketika orang tua melihat, bangga melihat kita itu lebih besar daripada uang yang mungkin nanti akan diberikan kepada kita. Itu nggak bisa dibayar dengan duit. Keluarga saya nggak ada yang musisi, jadi saya memecah. Ini keluarga saya saya membuka jalan untuk keluarga ini tahu tentang musik. Maksudnya relasi dari saya. Jadi saya minimal meninggalkan kenangan juga kalau nanti anak cucu kakyang benar teman main musik. Itu saya peninggalan saya. Benar, kita minimal ada peninggalan gitu ya yang pengen dikenang sama anak cucu. Bidan kakyang lah senang main musik. Mungkin Haris bidan kakyang demen nupeng ya. Kakyang punya bisnis gini. Benar. Kita juga harus itu dalam hidup, itu poin lagi satu, kita ada legacy itu ya, ada peninggalan yang kita harus kasih ke teman-teman ini. Kita semua besok bakal mati kan. Benar. Tapi minimal diingat sebagai apa gitu loh ya. Benar. Bukan karena siapa. Benar. Gitu. Tapi salut juga loh Ji. Di tengah ya, mungkin Haji tahu sendiri, anggap mungkin di awal ya, sebelum saya nggak tahu nih, saya hanya menerka. Di awal sebelum Haji mencapai titik kesuksesan di dunia musisi, pernah nggak sih berpikir kok suara saya kayak gini? Pasti itu. Pasti. Tapi kenapa justru berpikir jadi musisi? Main gitar ya, saya senang main gitar. Saya tuh main gitar pencipta lagu awalnya. Saya pede nyanyi. Awalnya ya, sebelum dulu saat waktu mendua. Sekolah pun kan ada, waktu sekolah ada pelajaran nyanyi itu ya. Saya bolos terus. Karena bayangin sesuatu yang kita nggak suka itu diperlihatkan tuh. Benar. Justru ujungnya jadi bully gitu ya. Tapi ya begitu, seperti saya bilang, memang semua ini nggak kebetulan ya, pasti ada waktunya kita ada jawaban atas jawaban. Saya percaya gini, ada jawaban atas apa yang terjadi gitu ya. Benar. Kalau ya benar banget sih. Mungkin kalau bisa kita bilang gini ya, kekurangan kita nantinya akan menjadi kelebihan kita
di saat bagaimana kita emang benar-benar Tahu bisa potensi menghargai, ya, potensi. tahu potensi dan bisa menghargai kekurangan kita sendiri. Itu adalah hal yang mungkin banyak yang terjadi. Bukan jangan bilang itu kekurangan ya. Iya, jangan Kita dianggap tahu sebagai kekurangan. potensi diri. Bener, kita hanya belum mempelajari. Tahu Mungkin potensi banyak. diri, ya. Iya, banyak mungkin kayak wanita-wanita, aku kok kurang cantik ya, kurang gini, kurang gitu. Padahal sebenarnya ada nilai plus kalau mereka misalnya berpikirnya positif di sana itu. Tapi kalau emang berpikirnya aku nggak cantik, gimana pun kamu moles ya nggak bakal pernah kamu merasa cantik gitu. Tapi kalau emang kamu udah berpikir, wah, udah lumayan nih itu, naikin lagi dan naikin. Kan saya ada motivasi lah untuk ke sana. Saya diri. Ya, bukan hanya justru ngejudge diri sendiri. Saya pun jujur tipikal orang yang nggak suka dalam artian, ya walaupun orang di luar menganggap saya seperti apa, gemuk atau apa gini. Ya, Tapi ya, saya selalu merasa ya yang membuat saya enjoy adalah ya saya segini nyaman gitu. Dan nyaman dengan kondisi ini itu. Nah, itu mungkin yang salah satu juga nilai plus yang saya pelajari dari Aji. Thank you. Jadi banyak sih akhirnya setelah kita menggali, jujur kita kalau di Sira Podcast kita akan cari basic latar belakang dulu Ji. Makanya saya sorry juga tadi bahas yang sedikit gini apa kalian namanya? mendapatkan tetesan air mata saya. Tapi emang jujur kita justru di Sira Podcast ini, jadi selain kita itu mencari tahu tentang narasumber kita, tapi kita juga pengen gimana sih clue sukses dari narasumber kita ini, justru biar bisa jadi pembelajaran nih buat semeton-semeton yang nonton nanti. Jadi karena apa? Karena jujur di kondisi pandemi ini Ji, banyak orang yang pasti udah lupa dengan gimana cara kita beranjak. Lebih banyak orang berpikir pendek di pandemi ini. Jujur, banyak banget orang berpikir pendek dalam artian ngapain mana itu. Padahal sebenarnya kalau nggak pandemi mereka punya ide-ide bagus nih. Banyak hal yang bisa mereka kembangkan. Tapi karena pandemi, ya memang kita bicara dalam artian kita anak milenial, dalam case mungkin orang tua dulu udah pernah mengalami kayak gunung meletus atau apa, jadi lebih kuat itu. Nah, kita yang orang-orang baru di sini kayak angkatan saya dan di atas saya, mungkin baru kali ini kena yang luar biasa. Jadi mental kita itu jujur sangat down. Dan mungkin Aji juga tahu kalau kita bilang ini kita bicara ke arah mahasiswa aja. Jujur, kalau misalnya saya kuliah dengan tatap muka dan ketemu teman-teman aja masih berpikir untuk bolos. Nah, justru kasihan yang sekarang ketika mereka harus belum merasakan belum merasakan kuliah juga. Apalagi yang baru semester 1 di tahun 2020 kayak gitu. Jadi mereka nggak dapet pride-nya. Bahkan jujur kalau ditanya sekarang teman-teman yang udah semester lama, yang sudah pernah merasakan sebelum 2020 udah kuliah, pasti mereka merasa kok dulu aku bolos ya, sekarang kok justru kangen ya ngumpul sama teman-teman. Itu yang case yang mungkin kalau kita lihat dari sisi mahasiswa. Jadi ketika kemarin ada beberapa mahasiswa yang turun demo atau apapun itu, dibalik dengan gimana keresahan mereka, saya tidak menyalahkan itu karena saya pun dulu seorang mahasiswa, aktivis juga. Jadi merasakan dunia itu, apalagi ditambah sekarang kita nggak pernah bercengkrama sama teman-teman kita di rumah aja, hanya lewat sosial media, hanya lewat online. Feel-nya beda ya. Jadi ketika mereka menemukan satu kesalahan yang mereka lihat bisa dikritisi, sebenarnya satu sisi memang itu momen mereka ingin mengkritisi, dan satu sisi momen mereka bersama lagi. Itu mungkin yang nggak dibaca. Salah satunya. Ya, mungkin kalau bisa sih yang saya lihat, mungkin kalau misalnya Aji juga bisa menjadi seorang dosen. Aji pun kalau misalnya ngajar pasti nggak enak banget rasanya yang dengan sistem daring ini. Pasti, apalagi Aji adalah tipikal yang memang biasa musisi, manggung, banyak nonton, ngajar, ada teman-teman yang memperhatikan. Kira-kira mungkin nggak sih menurut Aji jika sistem yang dibilang mungkin kayak di tempat makan, makannya berjarak gitu, mahasiswa diberlakukan seperti itu, bisa nggak? Ya mungkin nggak setiap hari sih Ji. Mungkin ada momennya seminggu 2 kali kayak gitu. Ini selama saya ngajar daring juga kan sesuatu hal yang baru nih. Benar. Tapi saya mendapat banyak yang positif juga ya. Jadi kalau metode saya ngajar, sebelum memulai perkuliahan saya nyanyi. Nice. Nyanyi. Saya main gitar. Pinter ya. Ini yang baru loh. Boleh. Kan ada join itu. Kan satu kelas biasanya 40. Kan ada waktu untuk join. Jadi sambil nunggu mereka join saya nyanyi. Jadi udah kekumpul semuanya, sudah semua nih korti, sudah baru materi. Penutup nyanyi lagi. Selain terakhir mengajar,
mau request lagu apa minggu depan, nanti yang saya pilih minggu depan ya. Jadi mereka setiap kelas saya ada yang ditunggu-tunggu. Wow, nice. Ini bagus. Saya nyanyi. Saya biasa kalau ngajar nyanyi dulu. Jadi waktu mereka join, mereka udah Fresh ya? sambil nyanyi, mereka sambil nge-tag saya. Dosenku sebelum mengajar nyanyi gitu. Wah. Jadi biar nggak bosan kan. Benar. Jadi saya juga serasa lagi konser. Oke, nih. Ditonton juga kan? Konser virtual ya. Betul. Jadi musik saya jalan ngajari ya. Jadi Oke. biar nggak mereka hukum itu serius loh materinya. Benar. Apalagi hukum acara. Gimana surat dakwaan gimana, laporan aduan gimana. Kayak begitu kan. Dan saya nyanyi dulu awalnya, nyanyi lagu ini. Pak request gitu. Terus selesai materi nyanyi lagi. Sambil mereka close join itu, silakan ya yang mau close. Silakan, saya nyanyi sampai saya nyanyi tiba, oh udah selesai. Baru saya close. Wow. Bagus Itu ya. metode saya. Jadi Keren, bagus loh. balik lagi ke tadi, musisi jalan, akademisi jalan. Oke, nice. Pantas ya, betah ya. Kalau gitu Pak, saya juga mau. Apalagi kalau ada yang lagi galau Pak, minggu depan kayak gini Pak. Aduh, pacar saya kabur Tapi hilang saya Pak. juga punya pengalaman. Benar sekali harus bilang. Nggak ada yang merasakan enaknya kuliah tatap muka. Ya. Karena feeling nggak dapet. Contoh saya ngejokes ya, ngelucu misalnya. Ketawanya delay ya. Jadi saya kalau gini enak. Saya ngejokes langsung ketawa. Ih, mukanya mereka diem. Oke, materi selanjutnya. Hahaha. Mode pesawat. Kok baru ketawa? Kan delay kan? Bener. Kok nggak dapet momennya? Enggak. Mata jadi. Kamu ngapain ketawa gitu saya nanya. Bapak kan nggak lucu tadi. Loh, kan itu udah tadi gitu. Telat masuknya. Itu yang lucu-lucu. Yang kedua momen kasihan juga ada. Ada yang mahasiswa, Pak pernah nih ya. Pak maaf saya nanti nggak bisa join online. Terlepas dari kan dapat kuota dari pemerintah dan lainnya, nggak tahu tuh boleh nggak saya nggak online, kenapa saya nggak bisa online Pak, karena nggak ada kuota, bapak ibu saya baru dirumahkan, ada yang gitu loh. Bayangin kalau saya tidak objektif ya, atau gimana ya maksudnya, kalau orangnya pintar karena dia nggak pernah online terus nggak saya lulusin. Iya, salah juga ya. Ada juga nggak bisa masuk join karena sinyalnya dia di kampung di gunung diam. Mau bilang apa? Akhirnya saya di luar itu saya kasih materinya, saya kasih tugas biar adil sama teman yang lain kan. Atau enggak materi saya yang tadi kerekam tuh kortinya suruh kirim. Kan itu terekam itu kirim ke record di Zoom itu. Kalau di UNED pakai Webex namanya. Webex. Webex. Jadi rekam dikirim ke grup. Ini materi Pak Dewa tadi. Sama slide-slide-nya. Jadi gitu, banyak sekali mahasiswa, nggak semua mahasiswa kan begitu mas. Keluarganya, orang tuanya dirumahkan. Benar. Ya kalau punya wifi, kalau enggak kuota terus nggak dapat bantuan misalnya. Bayangin tuh 1,5 jam live. Berapa habis tuh kuotanya? Lumayan pasti. Kali berapa mata kuliah? Iya ya, banyak ya. Ternyata penderitaan mahasiswa di kondisi sekarang itu udah ada bantuan ya, tapi mungkin nggak tahu kenapa dia nggak tahu caranya ngaktifin bantuannya atau gimana saya. Atau kadang nggak masuk. Itu sering terjadi. Kadang-kadang di situ ya. Iya benar, karena kadang itu juga biasa kendala ya. Jadi kuotanya nggak masuk, sinyalnya lagi jelek. Kampung, gitu. Wah susah banget teman. Daerah yang susah sinyal. Benar. Makanya kemarin saya bilang kayak kemarin nih ketika kita angkat masalah demo-demo mahasiswa, banyak banget yang saya lihat yang sangat kritis mengatakan ngapain sih demoin UKT juga segitu aja nggak berubah dari dulu. Nah dalam arti saya, hey kalian tidak melihat mungkin kalau dari saya sendiri saya nggak menyalahkan mahasiswa mendemo itu karena apa? Memang nilai UKT-nya nggak berubah, tapi yang berubah adalah penghasilan orang tuanya. Bener. Jadi kalaupun mungkin solusi yang mungkin ya siapa tahu nanti ada bapak-bapak atau ibu-ibu dekan ataupun siapapun yang menonton ini, mungkin salah satu solusinya mungkin ketika sekarang kemarin orang tuanya masih bisa di kondisi non pandemi. Kan biasanya kalau UKT itu ada jenjangnya ya. 1, 2, 3. Ya, ada yang paling murah mengikuti penghasilan orang tua ya. Kalau mungkin bisa dibuatkan program untuk perekapan ulang di kondisi saat ini, mungkin akan sedikit membantu. Ya, karena ya kita nggak bilang juga semuanya jatuh. Pasti ada yang masih bisa stabil. Nah, tapi ada beberapa juga pasti yang turun. Jika itu mungkin bisa dibuatkan perekapan ulang. Jadi untuk setidaknya membantu dalam artian kan kasihan dong kalau mereka murid berprestasi yang awalnya mereka nggak nyari bidik misi atau apa karena merasa orang tuanya mampu, akhirnya putus sekolah gitu. Akhirnya putus. Justru itu sebenarnya adalah bibit
yang ada di negara kita. Dan memang yang saya sayangkan adalah kalau ini pendapat saya ya, terlepas yang lain setuju atau enggak, atau Haji setuju enggak apa-apa. Kalau pendapat saya adalah yang kurang di negara ini adalah bagaimana menghargai orang yang berprestasi. Haji pernah nggak lihat bagaimana atlet yang dulu bawa bangga nama Indonesia sekarang jual bakso, sekarang jadi tukang parkir, nggak ada pride-nya. Padahal dia itu dulu membanggakan loh, yang kita sorak-sorakin untuk negara. Musisi yang dulu selalu kita bangga-banggain, yang selalu kita, ini bagus banget lagunya, padahal kita belinya nggak pernah beli CD-nya dia. Selalu kita main bajakan, dia nggak pernah komplain. Tapi sekarang mana pride-nya kita terhadap dia? Nggak ada, Ji. Itu yang menurut saya ya mungkin kita hanya bisa bicara. Makanya Riz, salah satu untuk menghargai musisi sekarang adalah beli karyanya yang asli. Benar. Salah satunya album saya. Ya, nice. Oke. Sudah rilis ya? Udah rilis belum? Udah. Kalau sekarang rilis. Oke. Boleh lihat nggak isinya apa? Oh, ini berarti ini itu ya? Ini hamper saya. Pas box banget nih. Ini kalau biasanya kalau dijual itu hampers atau per CD? Nah, sebenarnya ini album juga awalnya nggak pengen dijual. Oke. Tetapi untuk pencapaian saya selama ini, Riz. Karena udah 10 tahun berkarya, saya belum punya album. Kalau orang lain buat album setahun sekali, saya 10 tahun sekali. Dan judul albumnya ini A Decade for Lifetime. Satu dekade, ya maksudnya itu satu dekade ini atau 10 tahun ini berarti banget buat saya. Kan saya kenang seumur hidup saya. Nice. Dan spesial banget ini karena di dalamnya selain ada CD, ya, ada lagu yang tadi, takkan ada kata berpisah, dan bonus tracknya Calling You. Ini di sini juga ada bukletnya, ada lirik dan juga ada foto-foto selama 10 tahun nih siapa-siapa aja udah bareng sama saya. Wow, nice. Ada yang udah meninggal juga teman-teman, saya masukin ke sini. Surya anak. Dan selama 10 tahun ini saya jadi bapak. Makanya judul lagunya ada Doa Ayah Bersamamu. Nah, itu lagu yang paling saya suka. Serius, saya itu ketika dengar lagu itu pasti langsung ingat sama Cesia. Lagi kerja keluar dengar lagu itu. Pokoknya ini 10 tahun ini berarti banget buat saya. Dan di sini ada pick dari kayu juga yang nice. Kayu. Ada masker untuk ngingetin pandemi. Keren. Ada kaos dengan lambang saya. Dan yang paling spesial itu ini, ada emas murni. Logam mulia, ya. Logam mulia. Emas yang bisa dijual belikan. Wow. Bisa. Nah, kenapa ada emasnya? Karena balik lagi ini masa-masa kemasan saya. Jadi isi emasnya ini emas bisa dicopot dan bisa dijual. Jadi ngikutin fluktuatif harga emas berapa per gramnya. Jadi kalau pas harganya tinggi, maksudnya gini. Belajar investasi juga ngajar. Kita nggak tahu. Selain maksudnya beli album saya juga bukan beli album aja. Selain didengerin juga, mungkin kita nggak tahu harga emas besok 1 gramnya 100 juta gitu. Misalnya kita kan nggak tahu, terus tiba-tiba, oh iya, kayaknya 20 tahun lalu beli albumnya beli di Osugama ada emas. Oh iya, dijual sama dia. Akhirnya jadi miliarder. Siapa tahu besok emas langka kan? Ya nggak tahu kan, siapa tahu. Tapi ini sih sebenarnya dia beli sesuatu. Menurut saya ini album saya ini berharga banget di hidup saya. Dan saya pengen juga yang beli album saya ini, mereka juga ngerasain ini berharga banget. Salah satunya ada emasnya. Nice. Jadi misalnya pas besok dia momen kayak gini, aduh, apa aja nih angguk ini? Beda ada beli album dia Sugama pas 10 tahun lalu ya, 20 tahun lalu ada emasnya sana tuh. Pas harga emas tinggi, dijual, minimal saya ada membantu. Itu balik lagi ke sana. Decade for Lifetime, saya juga pengen album saya ini juga berharga di hidupnya mereka. Nice banget. Itu maksudnya ya. Berarti itu satu packaging. Nah, ini saya juga nggak pernah. Awalnya memang nggak kebayang buat box set ini. Jangan bilang sampai sekarang nggak tahu harganya berapa. Nggak tahu sampai sekarang. Nah, ini juga awalnya pengen gini biar ada kenang-kenangan buat anak, buat cucu, biar ada dipegang. Kayak kita dulu kaset itu kan kuno banget sekarang. Bayangin kalau sekarang punya kasetnya Blink 182, kaset pertama, belum pernah dibuka. Diamond banget kan, berlian banget. Saya pengen juga anak saya, misalnya saya meninggal besok, oh nih Haji, nih kakek. Oh ini kenang-kenangan dari Haji dulu loh, yang bisa dia pegang.
yang ada gitu. Keren Dan juga saya iseng-iseng buat action figure. Nah, action ini figure. Dewa Sugama banget nih. Dewa Sugama banget nih. Kenapa saya buat gini? Saya ingat anak saya dulu kan mainan boneka-bonekaan itu. Oh. Ada apa ya, biar collectible juga, biar disimpan gitu. Kira saya buat action figure saya. Nice. Minimal anak cucu saya ganteng Kakyang Pidana. Asik. Ada di sini Kakyang ganteng Pidana. Kalau kita tua dan nenek-nenek tuh udah jelek bro, bukan jelek ya, performa kita udah minimal nih Pidan Kakyang tugas ganteng kan gitu ya, simpan. Nice. Ini mungkin harganya nggak mahal tapi pride-nya 40 tahun lagi. Wow. Ini suatu yang berharga banget buat anak cucu saya. Benar. Di mana dia dapat ini lagi? Nggak bisa. Nggak bisa, uang bisa dicari. Tetapi ini buat itulah. Itu buat minimal. Kita nggak tahu 40 tahun lagi zaman kayak gimana. Mungkin udah nggak ada handphone. Tapi mereka megang ini sesuatu yang saya pegang dulu. Ada artinya kan? Nice. Ini Pidan Kakyang. Pidan di YouTube ada gini, nggak tahu juga 40 tahun lalu lagi YouTube-nya seperti apa kan? Iya, kita nggak tahu arahnya kemana. Oh ini yang di YouTube-nya Kakyang Pidan, sesuatu yang kita nggak tahu ya, bisa di sesuatu yang berharga banget. Saya berharga, itu maksud saya ngeluarin ini. Nice. Sesuatu yang bisa di collectible gitu ya. Benar. Yang nggak diukur dengan waktu. Album yang dari Dewa Sugama. New release baru. Oke. Album pertama. Album pertama sebelum I Decide for a Lifetime. Decade for Lifetime. Satu dekade untuk hidup gitu ya, untuk seumur hidup. Maksudnya dalam masa hidup ini berarti banget. 10 tahun ini. Semua pengalaman Dewa Sugama ada di sini. Di situ bisa bercerita jadi, semua. Harganya itu belum diketahui. Jadi kalau kalian misalnya saya mau ngasih giveaway. Ada giveaway di Instagram saya. Oh, ada giveaway ya. Saya dapat box set, dapat emasnya juga. Oke, nice. Jadi buat kalian yang penasaran, pokoknya untuk album pertama setelah 10 tahun berkarya dari Dewa Sugama, jadi kalian bisa kepoin di Instagramnya Dewa Sugama, nanti kita cantumin di bawah. Jadi jangan lupa follow, tetap support musisi-musisi lokal di Bali, apapun itu yang terkait dengan Bali kalian harus support. Ya. Walaupun hanya sebatas memfollow, kalian harus ingat follow itu nggak bayar, follow itu nggak lebih dari 5 detik, oke? Kalian harus selalu support. Dan kita juga di sini Ji, ucapin thank you buat Aji karena sudah hadir selalu untuk semua podcaster yang hadir di Sira Bali Info. Jadi nilainya nggak seberapa, tapi ini semoga bisa jadi kenang-kenangan supaya Aji selalu ingat pernah podcast di Sira Bali. So thank you for Dewa Sugama. Kan saya ganteng. Thank you Sira Podcast. Bongkar tos. Emang itu tujuannya ya. Berarti hari ini kita berhasil membongkar ya, karena membuat beliau sampai meneteskan air mata. Wow, kita udah bisa membongkar. Tapi di Kanggo ini ganteng ya? Ganteng dong. Editingku hebat. Editorku mantap. Wajah saya diedit. Gak apa-apa kan sekarang zaman udah nggak ada. Sekarang zamannya udah apa ya kita bilang ya, skincare kalah dengan filter. Tapi buat kalian yang mau cari skincare lokal asli Bali, itu juga ada dari Anava Secret. Baru aja habis launching kemarin. Jadi buat kalian yang mau kepoin skincare-nya Anava Secret, itu produk lokal asli Bali, langsung aja cek di Instagramnya Anava Secret. Oke? Thank you. Anava Secret juga salah satu sponsor untuk di Sirah yang mau mensupport kita juga. Boleh nanti saya mau coba. Boleh nanti dapat. Iya, nanti dapat. Kalau yang cowok juga dia ada formennya. Oh, Anava Secret formen. Dia lotion parfum. Wah, jadi lotion cocok nih untuk parfum. cowok maco ini ya. Wih, mantap dong, cowok maco juga perlu. Jadi itu sebenarnya kita pun merasa dipermudah sih. Harganya nggak terlalu mahal, tapi jadi kita sekarang saya nggak perlu beli parfum. Nah itu dia. Saya pakai body karena udah harum. Saya mau coba nanti. Iya, nanti gas di belakang. Udah ada juga bingkisan. Wah, biasa. Ini yang on frame, nanti bingkisannya on frame. Jadi makanya kalian kalau mau datang ke podcast Sira atau nanti pengen dapetin produk-produk yang ada di sini, tongkrongin terus di IG-nya Sira Bali. Tiap minggu kita bakal buat podcast dari salah satu sponsor kita. Buat giveaway, kita akan buat giveaway dari salah satu sponsor kita. Pantengin terus Sira Bali. Nah, Ji, terakhir nih. Oke. Salah satu lagu. Ya. Kita harapin Aji mau tampilin. Oke. Lagu yang baru-baru aja nih, yang lagi banyak yang denger, yang baru Aji buat sama project bareng Surya juga ya. Surya Burn Haze. Oke, jadi buat teman-teman, jadi itu tadi podcast kita
bareng Dewa Sugama. Thank you banget udah mau hadir ke sini, Ji. Sama-sama, Riz. Sukses selalu pokoknya. Sama-sama. Selalu menginspirasi. Jadi buat teman-teman semua yang kepo dengan Dewa Sugama dan kemarin udah tanya-tanya, pertanyaannya udah kita sampaikan tadi ya beberapa. Nah untuk nextnya mungkin kita undang lagi di next season bareng Dewa Sugama. Siapa tahu mau viral lagi aja. Iya. Nanti kita akan besok undang. buat album lagi nggak emas lagi. Isinya berlian. Berlian. Ya. Yang penting nanti nextnya jangan aja sampai buat album isinya mahasiswi. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Oke. Isinya kontak person. Oke, Ji, sukses banget udah Thank you, ada di Sira Sira Podcast. Ya. Sekali lagi saya minta maaf jika ada momen-momen yang membuat mungkin sedikit ketersinggungan atau apa tadi. Oh, banyak sekali. Oh, banyak ya. Emang gitu sih kita, Ji. Jadi minta maaf dulu ya. Oke, nice. Pokoknya buat teman-teman semua, buat kalian yang pengen idola kalian dibongkar-bongkar dan pengen tahu masa lalu ataupun bagaimana mereka bisa sukses hingga sekarang, langsung aja komen di bawah. Nanti kita akan pilih mana yang paling banyak yang kalian kalian minta, itu nanti akan kita hubungi dan kita hadirkan di Sira Podcast. Jadi thank you banget juga buat semuanya yang udah selalu support Sira Podcast. Jadi buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan di kondisi sekarang. Dan sebelum kita tutup, kita akan dengerin satu lagu lagi dari Dewa Sugama bersama dengan Surya ya. Judulnya apa, Ji? Takkan ada kata berpisah. Ya, enggak, itu kan tadi yang pertama. Calling you. Oke, ini yang baru ya. Yang terbaru. Jadi buat kalian yang penasaran kemarin apa sih yang diomongin sama lagu baru ya Dewa Sugama yang kemarin udah di beberapa tempat lain, kita akan tampilkan di sini, oke? Nice. Pokoknya buat teman-teman semua selalu ikutin Sira Bali Info karena kita adalah media lokal yang akan selalu mensupport dan menginspirasi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Bali. Oke? Akhir kata, Sira Podcast bongkar tos. This is Dewa Sugama. Here I am, still waiting. I don't know what I mean to you. All I want is just to be with you. I'm breathing through feeling that you have promised to come in. There's nothing left to make me weak. I'm calling you. Ooh, ooh. I'm calling you. Ooh, ooh. I don't even know where you are. 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 I don't even know